Kolaborasi Sekar Nusa dengan SMPN 145 Mentang Atas Jakarta Selatan dalam memperingati Hari Kartini dan Tari Sedunia dengan tema Generasi Penjaga Budaya pada Jumat 26 April 2024 menampilkan 200 peserta musik angklung dan tari-tarian. Kebudayaan antar daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan para undangan lainnya, dan khususnya kepada ibu-ibu dari Sekar Nusa dan khususnya kepada ibu-ibu dari Apartemen Rasuna. Dalam acara Generasi Penjaga Budaya di SMP Negeri 1 Fatimah Jakarta pada tanggal 26 April olehnya, dan sudah berapa lama kau tertipu dengan kehadirannya. Mohon jangan ada sikap ini. Melekat pada nadimu, mengalir dalam darahmu, apalagi menyatu dalam nafasmu. Jangan sampai karena HP seorang pelajar tak mau belajar. Karena HP perintah guru dianggap keliru. Karena HP nasihat orang tua dijadikan bahan tertawa. Ingatlah, jika HP-mu yang lowbat, mungkin mulutmu akan cerewet. Tapi jika otakmu yang lowbat, akibatnya bisa merembet. Masa depanmu pun ikut terseret. Bahkan mungkin otakmu bisa korslet. Renungkanlah, wahai pahlawan muda. Terima kasih Bapak dengan Jakarta bersama dengan jajaran Dinas Pendidikan diwakili oleh Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 2 Pak Dedi dan kawan-kawan yang terlibat, kami sampaikan ucapan selamat dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, diteruskan sampai dengan masa yang akan datang. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Sohibul Baik, kami berikan satu set alat musik hadroh kepada tamunya juga SMP Negeri 145 Mbak Ari selaku dari Sekar Nusa dan juga koordinator angklung Rasuna Patu memberikan bantuan angklung satu set bukan cuma satu biji. Oh ya, mau pinjam mikrofon, monggo. Teman-teman dan anak-anakku semua, Bapak Kadis, Pak Camat, Pak Lurah, kami dengan sangat sukacita berada di sini bersama tetangga-tetangga kecil kami. Kami bersama ibu-ibu angklung Rasuna dan semangat sekali bersama kalian. Dan kami
dengan sekolah. Siap anak-anak? Siap ibu-ibu? Siap, oke, baik. Terima kasih. Mari sekaligus juga akan ada pemberian, ini adalah sebuah kenang-kenangan yang akan diberikan kepada, kan tadi SMA 79 juga hadir, kepada Bapak Prasola Dr. Andas Muhyiddin, Kepala SMA Negeri 79, atas Jadi ibu, di partisipasinya. sini ada saksi Pak Kadis dan Pak Sudin Kebudayaan Ya, bahwa sudah ada kegiatan anggun di sini ya Pak. apa semacam? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas sekalian, juga terima kasih kepada Ya, hari ini luar biasa ya, kita memperingati Hari Kartini dengan yang biasanya nih terkelompok-kelompok ya, ibu-ibu sendiri, anak-anak sendiri, tapi hari ini kita lihat ini ada kolaborasi anak-anak dan juga ibu-ibu dan juga tentu disupport oleh bapak-bapak. Ini yang membuat saya sangat bangga sekali karena sehingga apalagi dengan tema bahwa hari ini kita hadir ya, ada pesan khusus ya untuk anak-anak. Artinya apa? Bahwa peringatan Hari Kartini ini untuk inspirasi anak-anak muda ya, apalagi generasi muda banyak yang terlibat di sini, bahwa ini adalah pesan bahwa kalianlah yang harus menjaga budaya bangsa Indonesia. Karena apa? Karena penting sekali budaya ini kita harus jaga supaya terus langgeng sampai kapanpun. Itu harapan kita semuanya. Itu sangat penting sekali. Bu, istilahnya Ibu kan mencalonkan diri dan sepertinya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah gitu. Apakah nanti kedepannya menjadi program Ibu juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, Bu? Ya, salah satu program saya adalah untuk bagaimana budaya bangsa Indonesia ini betul-betul kita jaga dan kita bisa wariskan untuk anak cucu kita dan juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Pasti. Seperti apa, Bu? Istilah programnya itu akan diekspor, di-deliver Budaya kita itu kan sangat kaya ya. Bangsa Indonesia ini kan sangat kaya akan budaya, ya kan? Contohnya apa yang menjadi budaya bangsa Indonesia ini? Contohnya kesenian, makanan, ya kan? Kemudian ini baju, ya, fashion, kesenian, makanan, adat istiadat, seperti hal-hal itulah. Ya, itu tugas dan kewajiban kita. Nah, di mana kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita, dimulai dari keluarga. Kemudian di sekolah-sekolah. Ini adalah suatu kolaborasi yang bagus. Ya, tidak bisa hanya di keluarga atau di sekolah. Ya. Nah, budaya kita tidak bisa budaya dalam bentuk apa? Saya ingin budaya apa yang menjadi budaya bangsa Indonesia semua. Mari kita sama-sama harus kita kembangkan, kita lestarikan. Seluruh perempuan-perempuan Indonesia terus berkarya, terus semangat dan terus menjadi inspirasi bagi anak-anak kita semuanya. Selamat Hari Kartini. Ya, masih, Bu. budaya dari tanah Dayak dengan sumber teguh. Kehidupan alam
Pak. Pak polisi. Maju Pak. Pegang barang aja, pegang barang. Senjata terbius harus tetap sensitif. Bahaya yang tidak sekarang dengan posisi sudah bisa dilakukan. Kita itu mundur. Tidak. Satu, dua, tiga. Selamat siang Mbak Ari dan sebenarnya Pak RW. Gimana nih Mbak terkait kegiatan hari ini memperingati Hari Kartini dan Hari Tari Sedunia? Gimana keterlibatan warga ATR Taman Rasuna dan selaku pejabat tempat Pak RW menanggapi terkait kegiatan kali ini? Ya, ini ceritanya temanya adalah menyapa tetangga. Ya. Bagaimana kita harus mengenal tetangga-tetangga kita. Dan tetangga yang paling banyak adalah sekolah. Ini adalah kegiatan kedua kami menyapa tetangga. Jadi yang pertama itu di SMA 79 dan alhamdulillah sudah berjalan dengan luar biasa. Dan kali ini kami pun mengajak di SMP 145, kami mengajak SMA 79 juga mengenal tetangga mereka SMP 145. Konsepnya seperti itu, dan ibu-ibu Rasuna adalah warga dari ATR dan yang siap menyapa dan mengenal tetangga di sini. Kenapa memilih angklung, Mbak? Angklung itu adalah gotong royong, angklung itu adalah kebersamaan, angklung itu adalah guyup. Dan ini adalah menjadi sarana kami untuk terus bersilaturahmi antar warga, antar tetangga. Ya, Pak RW, gimana Pak RW? Tanggapannya Pak RW dengan antusias warga di Taman Rasuna gitu memperingati ini, saya lihat kompak banget tadi. Bagaimana tanggapannya Pak RW? Pertama, saya apresiasi betul kegiatan angklung ini yang dimotori oleh Bu Ari. Dalam kegiatan ini silaturahmi, saling mengenal tetangga, saling gotong royong, saling berkolaborasi pertama, dan membudayakan seni budaya di Indonesia, khususnya Jakarta, dan di lingkungan sekitar RW 10. Dan itu sangat baik sekali, apalagi mengenal tetangga, berkolaborasi kepada anak-anak kita yang ada di SMP 145 dan 79. Mungkin dari saya itu bentuk apresiasi dan kolaborasi ini harus kita pertahankan. Kami RW 10 sangat mendukung kegiatan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih Pak RW, terima kasih Mbak Ari. Ini di luar ekspektasi saya sih. Jadi artinya ini sungguh luar biasa, kita bisa berkolaborasi dalam arti kita juga baru ketemu, dan dukungan yang luar biasa ya dari semua pihak, tentunya dari anak-anak kami SMP Negeri 145 Jakarta, dari anak-anak SMA Negeri 79, terutama dari Skarmusa, ibu-ibu Rasuna Said yang luar biasa semangatnya gitu ya. Jadi kita terinspirasi juga untuk tetap semangat di usia yang tidak muda lagi. Luar biasa ini. Jadi mengajarkan kepada kita hidup ini walaupun life is short gitu ya, tapi kalau diisi dengan hal-hal yang luar biasa itu jadi indah gitu ya kan. Jadi benar-benar waktu yang singkat ini bisa terjadi acara ini itu
alhamdulillah banget. Dan Pertama-tama selamat Hari Raya Ibu Kartini. Kalau kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan meriah. Anak-anaknya juga sangat antusias, mereka dari jauh-jauh hari, bahkan di masa puasa pun mereka berlatih. Karena saya sebagai pelatih tari dan koreografer dari tari massal tadi sudah menyebarkan melalui video tutorialnya, jadi mereka bisa berlatih di rumah dan kita bisa lihat tadi hasilnya adik-adik kelihatan banget usaha kerasnya dan bisa menampilkan yang terbaik, semuanya tampil dengan ceria. Daniel, ini gimana sih melihat pandangan Om Jepri melihat kondisi atau posisi wanita Indonesia saat ini di Indonesia? Ya, salam dari Kartono. Ini Ibu Kartini, saya Pak Kartono ya. Oke. Saya lihat ini ada nggak bisa kita pandang sebelah mata ini para wanita Indonesia, terutama anak-anak muda. Ini mereka sudah sejajar, bahkan ada yang melebihi dari laki-laki. Jadi intinya mereka ini sudah banyak berkolaborasi dan melihat perkembangan yang ada, terutama dukungan-dukungan pemerintah juga gitu, baik terhadap sekolah ya, baik bukan hanya SMP, SMA, SD pun ya, bahkan perkuliahannya tempat tinggi, tempat yang lebih tinggi gitu saya. Nah, jadi bukan hanya di bidang tari, tapi di bidang hal-hal kemasyarakatan ya. Mereka bertugas di ada yang sekarang lebih banyak yang jadi dewan ya, ada berapa persen tuh kotanya, ada yang jadi entrepreneur, banyak. Jadi kayak teman saya nih perempuan, dia kan bisa main musik alat tradisional Kalimantan, itu dia bisa cari uang sendiri gitu, dan dia memproklamirkan musik itu untuk semua orang Dayak ya, untuk belajar gitu, dan banyak yang ikuti dia. Akhirnya mereka sekarang main TikTok ya, yang Kak Mira sampaikan, itu mereka ada gift-gift gituan. Nah, itu hal-hal yang juga kita perlu perhatikan dan support untuk mereka. Tapi hari ini saya melihat Kak Mira dengan anak-anak yang nari luar biasa. Ini suatu langkah awal untuk mereka bisa mencintai budaya Indonesia. Banyak wanita, walaupun laki-laki juga ada ikut nari ya. Nah, saya lihat wanita dan laki-laki itu udah banyak setara. Mantap. Apa sih harapannya dari dukungan dari pemerintah untuk melestarikan budaya kita yang ada? Kan banyak slogan-slogan itu dari nasional, itu harus melestarikan budaya yang ada. Sebenarnya apa sih harapannya, seperti Om Jepri dan Mbak Mira kan selaku pelakunya sendiri, apa sih harapan dari pemerintah untuk mendukung kegiatan Om Jepri dan Mbak Mira? Yang pertama, pemerintah harus sering berkoordinasi, mengajak rapat, mengajak buat event, baik sekolah, kampus, atau sanggar, atau komunitas-komunitas yang mencintai kebudayaan tradisi Indonesia lah pertama. Karena kita maju itu juga bukan hanya dengan perekonomian pembangunan yang lain, tapi dengan segi budaya. Tuh, Korea, Jepang maju dengan budaya juga. Jadi sering berkolaborasi. Dan kedua, sering banyak event, anggarkan biaya yang jangan hanya kecil ya. Bapak Ibu Saudara, tolong dikasih gede supaya anak-anak ini juga salary untuk mereka, hasil dari penciptaan karya ya, atau hasil mereka nari, entah musik atau tari, mereka juga dihargai. Nah, terus yang ketiga tetap konsisten gitu ya, tetap konsisten kalaupun berganti pimpinan, tetap menyampaikan sejarah, adat dan budaya itu tetap terjaga, supaya sekali lagi kita akan bangga melihat perkembangan Indonesia bukan hanya di Indonesia saja dengan budayanya, dan sampai ke luar negeri. Seperti Kak Mira udah sampai ke luar negeri, itu luar biasa. Betul. Sempat juga saya ke China, juga ke Beijing, itu mereka bangga gitu. Walaupun face saya kayak orang Chinese, tapi saya orang Dayak gitu. Mungkin aja orang Chinese kayak saya gitu. Bukan gitu ya. Saya tak percaya bahwa pemerintah tak dukung kami, terus berkesinambungan, berkelanjutan. Gitu. Ya, selamat siang Bu. Tadi saya sudah melihat kegiatan yang digagas oleh SMP 145 dengan didukung oleh Angkung Kamangusun dan Sekarnusa berjalan sukses. Saya mau tahu nih, kira-kira apa sih Sekarnusa itu? Bisa dijelaskan ke kita kegiatannya seperti apa dan anggotanya seperti apa dan berdiri sejak kapan sih?
Terima kasih Pak. Jadi Yayasan Sekar Nusa itu kami bergerak dalam adalah sebuah yayasan sosial pendidikan yang berbasis seni. Jadi kami mengenalkan kepada generasi muda untuk kembali ingat akan kebinekaan dan kebangsaan. Kita kebinekaan mempunyai banyak hal berbeda, tapi kita menuju ke satu. Jadi ketika kami mengajak ke sekolah, kami selalu merangkul anak-anak, merangkul guru-guru pendidik, dan kita bekerja sama dengan komunitas untuk terus menggaungkan rasa kebinekaan dan kebanggaan untuk menjadi bangsa yang besar. Itu yang lebih. Dan Melodi Kebangsaan itu adalah programnya Sekar Nusa yang saat ini kami sudah ke 39. Jadi kami berdiri itu tahun 2015 dan kami sudah dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, tapi yang paling banyak adalah kerjasama dengan Jakarta Barat dan Selatan. Seperti itu. Dan juga Sekar Nusa pernah sampai ke Papua. Nah, lalu Sekar Nusa sendiri juga tidak hanya di Melodi Kebangsaan yang terus menghampiri dan mengajak sekolah-sekolah untuk kerjasama. Kami juga mengajak komunitas untuk, karena kami tidak mungkin, kalau sekarang udah zamannya kolaborasi. Mari berkolaborasi untuk membangun negeri yang kaya akan kebudayaan, negeri yang ramah melalui seni. Dan kami juga punya sanggar untuk menggambar gratis untuk wilayah di lingkungan apartemen Rasuna. Dan kami kepingin, intinya adalah kami kepingin mengenal tetangga lebih banyak. Karena bagaimanapun tetangga itu menjadi saudara, menjadi orang yang akan membantu dan apa istilahnya akrab. Itu yang paling kami selalu menitik beratkan di Sekar Nusa. Yuk kita mengajak tetangga, yuk kita mengenal tetangga, yuk kita guyup. Ini kan berarti kan bukti nyata yang selama ini hanya slogan-slogan aja, istilahnya Bhinneka Tunggal Ika itu hanya semacam teori di kelas, akhirnya bisa diimplementasikan oleh Sekar Nusa dengan berkolaborasi dengan istilahnya banyak para pihak termasuk kepala sekolah-sekolah. Dan apa sih dukungan dari pemerintah, karena ini kan gagasan dari dukungan pemerintah yang pasti beliau memberikan memberikan apresiasi, tapi tentu saja pemerintah itu mempunyai banyak kegiatan yang artinya mereka juga, terutama Dinas Kebudayaan, paham sekali dengan kegiatan kami. Jadi kami tetap berjalan dan itu diketahui oleh dinas, oleh pemerintah. Yang penting kita tetap jalan karena kami terpanggil untuk menyebarkan rasa cinta. Itu aja. Harapan Ibu, istilahnya kalau ini kan cuma segelintir orang tanpa banyak dukungan yang lain tidak bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan gitu. Apa sih harapan Ibu agar bisa sesuai dengan harapan Ibu agar kebinekaan atau membangun kebangsaan di generasi muda ke depannya bisa terwujud itu? Saya sih berharap sekolah-sekolah kembali lagi mengenalkan kekayaan tradisi, kekayaan seni budaya. Karena apa? Walaupun kita itu sampai tua maupun kita sampai nggak ada, itu kekayaan kita itu pembelajaran mengenai seni budaya itu tidak akan habis. Itu kaya sekali. Dan itu yang harus ditanamkan kepada anak kita. Saya kadang-kadang sedih ketika anak kita tidak tahu yang namanya mondolan, yang namanya belangkon, tidak tahu. Ayo, ini adalah sebuah agen perubahan. Pendidikan adalah agen perubahan. Ayo ajarkan yang seperti itu, karena itu mempunyai makna dari setiap itu ada makna yang dipelajari, yang diberikan oleh para leluhur kan. Sebentar kembali ini ke Ibu siapa Bu? Bu Clara. Tadi saya lihat tuh semangatnya para ibu-ibu dalam berangklung. Saya pengen tahu nih, sebenarnya angklung Rasuna itu berdiri sejak kapan sih Bu? Gitu. Dimulai Juli 2023. 2023. Atas prakarsa Bu Ari dan ada satu teman kami Ibu Ro yang memulai. Terus
Ada berapa sih udah istilahnya anggotanya Angklung Rasuna yang Karena sekitar 30. 30? Kami terdiri dari ibu-ibu usia 40 sampai 80. 40 sampai 80 ya. Suatu kebahagiaan, dan kami berlatih 1 minggu sekali setiap hari Jumat jam 4 sore. Itu adalah hari yang sangat dinantikan karena kami sangat senang sekali untuk bertemu, guyup, main angklung bersama. Itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Terutama waktu kami boleh berkunjung ke SMA 79, lalu hari ini ke SMP 145. Rasanya di usia yang tua boleh masih berbagi, mendukung Sekar Nusa di dalam suatu impian untuk menjangkau anak-anak lebih mengenal budaya kita. Karena banyak orang yang tahu angklung, tapi juga banyak yang pegang angklung aja belum pernah. Dan kami juga bersyukur memiliki Pak Riu sebagai pelatih kami, karena anak-anak waktu kami datang pertama kemari untuk berlatih, mereka juga sangat kagum bahwa 1 kali datang, sekali berlatih langsung jadi lagu.